Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toleri Rahman dari Pengjas 5C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 4, yaitu paparan panas dan luka bakar. Yang pertama itu paparan panas. Ada dua akibat yang terjadi dari paparan panas. Yang pertama tuh heat exhausted. Yang kedua ada heat stroke. Heat exhaustion yang artinya kelelahan panas, terus heat stroke artinya sengatan panas. Yang pertama heat exhaustion atau kelelahan panas terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan atau suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga kesetimbangan antara heat gain dan heat loss. Gejala dan tandanya itu yang pertama kulit basah, berkeringat berlebih, lembab. Kedua, wajah pucat. Ketiga, lemah dan pusing. Keempat, lidah dan tenggorokan kering dan haus. 5, mual dan muntah. 6, suhu tubuh meningkat kurang dari 40 derajat. 7, nadi cepat dan lemah. 8, kram. Terus kalau pertolongan pertamanya itu bawa si orang atau korban ke lokasi yang teduh atau ber-AC, posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki, melonggarkan atau melepaskan pakaian korban. Bila sadar, berikan air minum, elektrolit. Terus selalu awasi kelelahan panas dapat cepat menjadi heat stroke. Nah, yang kedua itu heat stroke atau sengatan panas, merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan. Suhu penderita akan sangat tinggi dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Tanda dan gejala: kehilangan kesadaran yang pertama. Yang kedua tuh kulit kering dan memerah. 3, tidak berkeringat. 4, suhu tubuh panas. 5, mual dan muntah. 6, respon menurun. 7, nadi cepat dan kuat. 8, lemahnya otot dari si korban. Heat stroke sendiri merupakan keadaan yang lebih parah daripada heat exhaustion. Heat stroke dalam pertolongan pertamanya itu turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin dengan cara dikompres di bagian leher, ketiak, dan selangkangan. 2, bila sadar, berikan minum elektrolit. 3, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. 4, bila perlu rujuk ke rumah sakit. Sekarang membahas luka bakar. Penyebab luka bakar: termal atau suhu lebih dari 60 derajat Celcius, kimia baik asam ataupun basa yang kuat, listrik dan radiasi. Tingkat luka bakar meliputi lapisan paling atas ari, kemerahan, nyeri dan kadang bengkak. Meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab dan rusak. Meliputi jaringan bawah kulit tampak kering, putih dan gosong dan hitam. Derajat luka bakar. Derajat pertama, ciri-cirinya itu rusak hanya pada bagian epidermis atau bagian terluar pada kulit. Kulit tampak kering, kemerahan dan tidak bergelembung, nyeri ringan. Dapat disembuhkan dalam 5-10 menit. Misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Derajat kedua, rusak pada epidermis dan dermis, bagian terluar dan bagian tengah. Kulit bergelembung, kemerahan dan terasa sakit. Sembuh dalam 10-14 hari atau bisa sampai 1 bulan. Derajat ketiga, rusak pada epidermis, dermis dan hipodermis, bagian terluar hingga terdalam.
Tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit sama sekali. Menghitung luas luka bakar dengan rumus 9 atau rule of 9. Kepala, dari bagian kepala, badan bagian depan atas, bagian depan bawah, bagian depan belakang atas lagi sampai ke kelamin, kepala sampai tungkai kiri bagian depan itu 9% dan kelamin 1%. Cara penanganan luka bakar. Yang pertama, hentikan proses luka bakar. Yang kedua tuh lepaskan pakaian dan perhiasan. 3. Balut basah longgar tertutup. 4. Siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Untuk luka bakar kimia, siram dengan air kurang lebih selama 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Luka bakar kimia dan tindakan pertolongannya. Untuk HCl, H2SO4 dan HNO3, pengobatan awalnya cukup dibasuh dengan air sabun, kemudian tutup dengan, atau alternatifnya itu dengan tutup dengan MgOH2 atau Mg trisilikat. Kalau untuk asam oklasat atau asam hidrofluorat, pengobatan awalnya dengan Na, HCO3 lalu hiamin 2% dalam alkohol es. Asam kromat basuh dengan Na hiposulfit NCr atau dengan air lalu Na tiosulfat. Untuk fenol atau kresol basuh dengan etanol sebanyak 10%. Untuk basa KOH, NaOH dan sebagainya basuh dengan larutan cuka. Garam dikromat basuh dengan Na hiposulfit, berarti garam dikromat sama dengan penanganannya sama dengan asam kromat. Untuk garam alkil merkuri, lakukan debridemen pada bula, keluarkan cairannya. Untuk fosfor putih dengan KM041 banding 5000. Untuk ter, bersihkan dengan antiseptik, tutup dengan salep neopolisin. Untuk luka bakar listrik, gejala dan tandanya itu yang pertama ada perubahan status mental, yang kedua ada luka bakar berat, ketiga pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi lemah sampai tidak teraba, patah tulang, majemuk karena kontraksi otot. Pertolongan pertamanya untuk korban luka listrik yaitu lakukan penilaian dini. Yang kedua, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk ataupun listrik keluar. Yang ketiga, tutup luka. Keempat, atasi shock bila ada. Kelima, rujuk ke rumah sakit. Kalau untuk luka bakar inhalasi, luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan beracun. Gejala dan tandanya: bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, bau asap pada pernafasan, kesukaran nafas, pernafasan berbunyi, serak, batuk, sukar bicara, gerakan terbatas, dan sianosis. Untuk pertolongan pertamanya pada korban luka bakar inhalasi, yang pertama, pindahkan penderita. Yang kedua, berikan oksigen. Ketiga, penilaian dini. 4, berikan nafas buatan bila perlu. 5, rujuk ke rumah sakit. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Emaulia Arif Rahman, pamit undur diri. Peace out.